sebenarnya bukan pemungut pajak, ya pemangku kebijakan yang di pusat bahwa pajak untuk kendaraan listrik tetap harus diberikan, terutama kendaraan-kendaraan yang mahal yang harganya ratusan juta. Ini harapan saya karena apa? Karena mereka sanggup beli mobil kok, masa ya tidak harus mahal seperti yang ada BBM-nya ya, tapi tidak juga harus free. Halo Fanhar, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Sama Fanhar sekarang, aku ngerti setiap aku bahas soal jalan rusak, ya kan? Itu aku ngerti, komentarmu nggak jauh-jauh dari, kan aku harus bayar pajak, sepedaku, mobilku, itu tiap tahun tak bayar pajaknya, kok embungnya sih rusak? Lah, ya kan? Ini daripada kita jauh-jauh negatif thinkingnya dulu, Fanhar sudah bareng-bareng sama Mas Mirza Ananta dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Mas. Apa kabar? Kita ngobrol-ngobrol lagi Mas, dan sekarang ngomonginnya soal pajak kendaraan bermotor Mas. Buahnya Empower itu sambat. Wah, aku tiap tahun loh bayar pajak mobil, tiap tahun bayar pajak sepeda gitu kan. Kok embongnya sih banyak yang rusak, jalanannya banyak yang nggak dibenerin. Daripada Fanhar negatif thinking, Empower negatif thinking Mas, Fanhar mau nanya dulu ke Mas Mirza, memangnya kontribusi pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur buat PAD itu segitu gedenya toh Mas? Ya harusnya. Harusnya Mas. Ya. Nah, berarti realisasinya gimana Mas? Kok harusnya? Jadi begini, kenapa harusnya? Karena infrastruktur itu merupakan penentu dari sebuah kebijakan. Penentu itu begini maksud saya. Karena dengan infrastruktur yang mulus bagus, maka roda ekonomi di daerah tersebut pasti akan lancar. Ya. Iya sih. Ya kan? Benar. Jadi harusnya dengan pajak kendaraan bermotor yang besar, maka konsentrasinya adalah kepada jalan yang rusak tadi. Oke. Mungkin kalau nggak cukup di tahun ini, tahun Oh, berikutnya. iya. Jadi itu yang maksud saya harusnya skala prioritas dari Ibu Gubernur itu ke sana. Oh, karena memang penerimaan dari pajak itu gede kan? Besar sekali, ya. Dan warga Jawa Timur taat bayar pajak, Mas. Insya Allah taat. Oh, aku pernah baca, atau Mas Mirza yang kasih tahu ya waktu kita terakhir ngobrol Mas ya. Iya. Kalau warga Jawa Timur itu hitungannya masih tertib paling oke se-Indonesia buat Iya, bayar pajak. betul. Oh, Jadi makanya begini, saya pernah berdiskusi secara informal dengan Bapenda bahwa kenapa Pak kita kok nggak meniru Jawa Barat mengenai kebijakan penghapusan pajak yang sudah tidak terbayar berapa tahun belakang dan dendanya sekaligus gitu loh. Oh, tidak bisa karena menurut Bapenda ketaatan bayar pajak di Jatir masih tinggi. Gitu oh, iya. Intinya itu. Iya. Saya nggak mau sampai tanya lagi bagaimana dengan di daerah yang lain yang lain itu nggak mau saya karena saya nggak tahu mereka itu berapa persen ketaatan mereka bayar pajak. Kalau katanya kan untuk dibanding-banding gitu Mas. Ya. Tapi itu data yang bagus ketika Jawa Timur itu masyarakatnya perhitungnya rajin bayar pajak. Ya. Cuman sekarang tinggal, lah ini kan protesnya orang-orang kan kayak gitu. Kok aku rutin bayar pajak tapi jalannya tetap gini-gini aja. Berarti masalahnya bukan di penerimaan Mas Mirza ya? Bukan. Jadi masalahnya itu ya di skala prioritas dari kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kan jalan itu punya kewenangan masing-masing. Iya, kabupaten, provinsi dan pusat. Jadi memang penerimaan clear gitu kan. Iya. Kalau kayak gitu, apa nggak mungkin gini toh Mas? Ini kalau teman-teman Komisi C gitu kan, regulasi pajaknya itu dibikin kayak dalam tanda petik wajib. Misalkan 50% dari penerimaan pajak kendaraan bermotor harus dialokasikan untuk perbaikan jalan. Misal Mas, apa mungkin toh Mas? Mungkin saja, cuma kan kita ini sudah dikasih istilahnya garis yang wajib juga harus dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia. Garisnya apa? 20% itu untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan. Jadi 30% sendiri untuk benar-benar untuk itu. Belum lagi belanja pegawai. Makanya belanja pegawai ini kalau bisa kalau mau sehat ya cuma 30% maksimum gitu. Maksimum. Ya. Jatim sekarang berapa persen? Ngapunten.
Ya berapa ya? ini berarti wakil ini kan. Mungkin memang belum ada di kondisi ideal. Ya tapi harus diefisiensi lah, kan pasti itu. Proses lah Mas ya. Jadi sisanya itu kan bisa dibagi jalan, bisa dibagi lagi pariwisata, bisa dibagi lagi sektor sosial, bisa dibagi di bencana alam itu dan sebagainya, macam-macam lah. Kalau nanti ada aturan lagi 50% harus ke jalan, nanti itu memang yang dilematisnya di situ. Di satu sisi pendidikan sudah harus diplot 50%, kesehatan 10%. Tidak segampang itu BSD ternyata. Ya, memang baiknya seperti itu. Cuman realisasi dari kondisi realnya ini yang rada abot ternyata Mas ya. Tapi kalau kita bicara soal pengelolaan kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor Mas, nggak usah yang di luar Jawa Timur, di dalam Jawa Timur aja Mas. Ada nggak wilayah yang Mas Mirza tahu itu berhasil dengan baik bagi alokasinya? Oh yang ini buat jalan rusak, oh yang ini itu, ada nggak Mas? Di dalam Jawa Timur aja Mas, nggak usah yang di luar, nanti dibanding-banding ya kalau di luar. Jadi gini, kembali ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau mengenai tentang pajak daerah ini, keuangan ini ya. Di mana ini kan baru diterapkan tahun ini untuk 30-70%. Oh, option. Option, iya. Jadi baru diterapkan tahun ini. Sehingga belum kelihatan mana yang menjadi jalan kewenangan kabupaten, kota, mau jalan provinsi. Selama ini provinsi yang besar. Provinsi kan 70%. Betul. Kabupaten kota 30%. Jadi belum kelihatan. Kalau kabupaten kota banyak yang rusak juga. Itu dia. Gitu itu dia. Hanya di pedesaan-pedesaan itu. Saya kasihan. Nah, terus tapi kalau jalan provinsi juga sebenarnya banyak juga yang rusak, yang bergelombang. Sepertinya ya, Bu Gubernur ini terlena dengan kondisi adanya jalan tol. Sehingga jalan provinsinya mungkin ya terlupakan. Kalau saya nggak apa-apa lah kita niru kepada daerah lain, masyarakat kita nggak perlu lagi nggak perlu lagi merekrut tenaga untuk mensurvei jalan rusak. Betul. Nggak perlu. Betul Mas. Kita lakukan, misalnya Bu Gubernur melakukan call center. Masyarakat bisa melaporkan jalan mana yang rusak yang menjadi kewenangan provinsi. Pokoknya dilaporkan aja lah. Masyarakat kan nggak tahu itu kewenangan provinsi atau kabupaten. Pokoknya dilaporkan aja lah rusak. Tinggal didistribusikan. Ini ternyata ada laporan kabupaten nih. Monggo digarap gitu ya. Pemerintah provinsi nanti kalau misalnya kewenangan kabupaten ya dikasih tahu. Sehingga kita sudah efisiensi ngerekrut tenaga survei untuk jalan rusak. Masuk akal gitu Mas. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi. Itu kalau dilakukan cakep sih Mas. Bikin call center banyak, jangan hanya satu. Kalau satu ya jebak. Iya. 1 jam itu bisa yang telepon bisa langsung banyak. Ambruk Mas. Memang harus ada beberapa ya. Nggak SMS saja, WA saja. Oh iya benar. Jangan telepon kasihan, nggak mampu. Hire lagi nanti malah Mas ya. Hire lagi jadi ya. Itu masuk akal sih. Ketika itu diaplikasikan, cakep sih Mas. Itu jadi menarik. Cuman masalahnya Mas Firza, ini sudah kadung banyak yang protes. Kalimatnya biasanya kayak gini, aku gak dapat langsung manfaat dari aku bayar pajak. Piye coba lah, ini kan gimana? Nah ini perlu dipahamkan. Disitulah gunanya adanya sosialisasi. Sosialisasi itu juga bukan harus pemerintah provinsi kok. BUMD bisa, kalau misalnya Bang Jatim itu ketika mengadakan acara, mendatangkan narasumber dari anggota dewan atau dari pemerintah provinsi atau dari pakarnya untuk urusan-urusan pajak kendaraan bermotor, itu menyampaikan di situ tentang kesadaran membayar pajak. Gitu loh. Dan tapi dari sisi pemerintah provinsi, dari sisi OPD terkait ya harus berbenah, harus memberikan pelayanan yang baik. Kan gitu. Iya. Misalkan pelayanan baik itu ya sekarang mau bayar pajak kalau dipersulit, butuh berjam-jam. Bayar pajak itu seenak kita ketika kita narik uang di ATM. Itu aja loh sudah. Bener. Paling nggak tinggal klik gitu loh. Kan sekarang juga bisa lewat marketplace loh Mas. Dan kalau Father nggak salah, Jawa Timur itu termasuk dari satu yang digitalisasi pembayaran pajaknya udah oke. Cuma satu, saya tetap berpesan kepada Bapenda dalam hal ini, pokoknya Samsat dan jajarannya, bahwa
Samsat ya, ini di situ ada siapa Bapenda, Iya. ada kepolisian, juga ada Jasara Harja dan sebagainya itu. Di situ ada itu. Pokoknya kalau yang perpanjangan misalnya permudahlah itu. Terus gak usah nanya-nanya KTP membayar di situ. Mau ngeprint juga nanya KTP lagi. Terus 5 tahunan juga harus ada cek fisik. Iya, Itu iya. apa gunanya juga gitu loh. Betul. Saya nggak anu. Kalau untuk melindungi pengguna sepeda motor enggak, sekali aman aja kok, itu sudah Aman-aman aja aman gitu. itu. Dan itu kan sambatanmu kan Empower aman. Sudah ada Yang 5 tahunan itu loh ya. Yang banyak saya dikeluhkan oleh masyarakat. harus dimudahkan. Harus dimudahkan. Sambatanmu kan ada instruksi dari Mas Mirza supaya dipermudah Mas ya. Iya. Mugi aplikasi di lapangannya sudah benar-benar dipermudah ya. Oh jangan kemana-mana Empower, tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut Empower, masih di podcast Suara Rakyat. Tadi kan Mas Mirza ada cerita tuh Mas, kalau nggak bisa segampang itu buat uang jalan balik ke sektor transportasi, pajak jalan nggak bisa segampang itu. Apakah kendalanya cuman ya karena sudah digaris tadi Mas, 20% pendidikan, 10% kesehatan, atau ada masalah-masalah lain Mas Mirza? Ya itu, jadi banyak kebutuhan dari semua sektor yang butuh yang namanya anggaran. Tapi memang harus ada skala prioritas, gitu loh. Jadi skala prioritas. Seperti contoh, Dinas Perhubungan Provinsi Jatim itu kan memberikan fasilitas kemudahan mereka yang ingin berwisata. Ada namanya Trans Jatim itu ya. Oh itu bagus sih, Bagus. nggak bisa dipungkiri itu Dan keren sih. biayanya juga murah. Betul. Gitu loh. Itu juga menghasilkan PAD. Selain masyarakat juga terfasilitasi, itu juga menghasilkan PAD. Itu salah satu contoh bentuk dari upaya pemerintah provinsi dalam melayani masyarakat. Tidak hanya soal jalan. Itu ya, dia. gitu loh. Karena mau lagi bahas Jatim, sebentar Mas, aku tak melipir bentar. Itu bisa menghasilkan PAD Mas. Bisa, ya. Saya kira selama ini disubsidi loh Mas, malah jadi beban. Enggak ya ternyata ya. Ya pertamanya saya memang disubsidi Oke. modalnya dari Iya, mana iya, punya iya. kan gitu Bener loh. juga sih. Ya, Iya, tapi iya. menghasilkan PAD gitu loh. Meskipun di sisi lain itu masyarakat terlayani di situ. Jadi udah nggak perlu khawatir. Trans Jatim itu bukan lagi menyedot APBD, Iya. tapi malah nambahi APBD. Iya. Kalau sekarang sudah di titik itu Mas ya. Iya. Di sisi lain tapi mereka yang tadi teriak-teriak itu Mas, aku tidak mendapat manfaat langsung dari bayar pajak. Mereka kadang juga lihat, wah proyeknya tambal sulam malah belum selesai dibenerin terus rusak lagi karena nggak bisa langsung jeder gitu. Nggak cuma jalan Mas, macam-macam. Iya. Ada yang wah sik gurung mari wis rusak bangun gedung misalkan. Belum selesai jadi udah rusak lagi. Ini masalahnya di anggaran atau apa sebenarnya Mas? Proyek tambal sulam ini. Proyek seperti itu biasanya ya kalau yang tambah sulam misalnya jalan gitu ya, mereka punya anggaran yang mana, yang saya tahu ya punya anggaran yang mana mereka ketika ada kondisi-kondisi tertentu mereka bisa menggunakan anggaran itu. Misalkan ada laporan masyarakat atau laporan dari internal mereka sendiri, ada jalan berlubang yang membahayakan, mereka melakukan tambah sulam. Nah, selanjutnya kalau misalkan tambah sulamnya terlalu banyak, maka mereka Itu dia. menganggarkan untuk tidak tambah sulam, betul-betul Langsung full. full gitu loh. Tapi kan untuk full tidak bisa langsung, Aneh. harus dianggarkan, dimasukkan di tahun ini, nanti realisasinya tahun depan. Oh ya. Nggak bisa BEM salah BEM seperti kita misalkan punya uang langsung masak, langsung beli bahan masak, terus makan, itu nggak bisa. Masalahnya nih anggarannya gede gitu kan. Ya, Kalau kita betul. bilang project ya pasti akan ya lu cukup menguras APBD. Apalagi butuhnya wis akeh Mas. Ada pagar-pagar tadi Mas Mirza cerita, saya mikir coba ngitung kan. Nah terus sisanya piro ini? Saya coba ngitung kasar kayak gitu nggak mampu Mas. Kalau soal uang pajaknya tapi Mas Mirza, ada nggak sih mekanisme yang dirancang sama teman-teman DPRD supaya masyarakat itu tahu duit pajak yang mereka bayar, nggak tahu itu PBB, kalau PBB ke kabupaten kota ya, kalau nggak tahu itu pajak kendaraan bermotor, retribusi misalnya, itu seberapa efektif untuk kehidupan mereka sehari-hari Mas? Maksudnya Dimunculin gitu loh Mas, kayak tabelnya. Dari 100.000 pajak STNK yang kamu bayar, 50.000 buat apa? Ini buat apa gitu Mas? oh gini, anunya cara berpikirnya, cara menganalisisnya bukan seperti itu. Oh, nggak boleh malah? Logikanya. Karena mereka semua dikumpulkan dari Ah. pendapatan hasil daerah itu berapa atau dan sebagainya, maka itu digunakan ditambah transfer dari pusat, itu digunakan untuk apa aja. Ah. Jadi ya tidak harus melulu ini
pajak kendaraan 100.000 terus digunakan untuk jalan ini, enggak spesifik seperti itu. Iya. Jadi itu dikumpulkan dari modal seperti itu, modal makanya dari pendapatan senilai sekian itu, maka rapatlah dengan DPR untuk membahas itu. Oke. Jadi nggak bisa langsung digebiah uyah dari 100.000 yang kamu bayar, 50.000 lari ke pendidikan, nggak boleh gitu Mas ya? Enggak, ya. Bisa juga lari pendidikan, bisa juga lari jalan, bisa juga lari yang Oke. lain-lain. Gitu. Jadi nggak bisa diambil makro bahwa per 300.000 kamu ikut menyumbang dana pendidikan, itu malah salah kaprah kalau kayak gitu. Iya, betul. Malah menimbulkan mispersepsi, rodok bahaya kalau kayak gitu. Berarti nggak bisa dong itu jadi acuan kayak untuk menginfokan ke mereka yang merasa nggak dapat manfaat langsung dari pajak. Perlu terus gimana Mas untuk menenangkan mereka ini loh Mas? Mereka yang resah-resah ini kan jumlahnya nggak sedikit loh Mas, banyak loh Mas. Ya, justru itu. Tapi pertanyaannya, betul nggak ada yang bertanya itu semuanya kan? Nggak gitu. semua sih Mas, Nggak tapi semua. suara itu selalu muncul setiap bahasan pajak muncul Mas. Ya kita pahamkan. Mereka kalau misalnya kenal saya pahamkan. Kayak gini kan Ya, akhirnya seperti sadar itu. ngerti kan. Ini kan bagian dari memahamkan mereka. Itu dia. Jadi kalau sebelum ini tuh saya negatif thinking Mas, kayak masuk gak cukup sih pajak kendaraan bermotor gue menaiki jalan gitu. Tapi ternyata tidak segampang itu Besti. Gak semudah itu yang sesuai kita pikirkan, enggak. Skemanya, regulasinya memang ya agak berat. Belum lagi masalah muncul kendaraan listrik. Itu berdampak banget tuh Mas. Ngefek banget tuh ke PAD. Berdampak tapi tidak besar kalau untuk saat ini. Untuk Nggak saat pernah ini nih, ya. Untuk saat ini ya. Ya, Ya. Jadi kalau sekarang masih aman. masih aman. Tapi trennya naik terus Mas. Enggak, belum tentu karena Oh ya? saya melihat pasar mobil listrik yang bekas, ya dah. Saya lihat mereka yang punya mobil listrik juga kesulitan menjual. Kalaupun bisa murah sekali, Oh iya bisa separuh. 50%. Bener separuh. penurutannya, Iya. gitu loh. Jadi berpikir saya sendiri kalau mau beli mobil listrik juga berpikir kalau turun 50% baru dipakai setahun 2 tahun. Weman lah. Emang. Iya. Jadi itu tidak mengganggu ya. Kehadiran mobil listrik itu diprediksi Sejauh ini belum mengganggu. aman ya Mas Aman. ya. Tinggal nanti kita lihat dinamikanya seperti apa. Pajak kendaraan bermotor sendiri Mas di Jawa Timur itu sudah adaptif nggak dengan kondisi sekarang? Maksudnya adaptif ini kan ekonomi lagi berat tuh Mas. Nggak perlu turunkan gitu Mas, misalnya dimurahkan gitu Mas. Kalau saya selama belum tercapai target itu nggak apa-apa dilakukan. Maksudnya saran sebagai anggota dewan diturunkan Oh malah bagian dari diskon gitu. Bagi diskon mereka khusus yang ya. bagi mereka yang belum bayar pajak berapa tahun Ya. ke belakang didiskon aja lah, nggak usah dibebaskan. Oke. Bukan cuma dendanya berarti, pokoknya juga dikorting atau dendanya Nggak usah didenda, Oke. tapi didiskon gitu loh. Menarik sih ini. Nah, khusus pajak yang terakhir, Heeh. misalnya tahun ini, misalkan tarifnya diturunkan. Oh, pokoknya turun gitu ya. Itu kan bagian dari merangsang mereka untuk membayar. Iya juga sih. Nah, Mas Mirza tadi bilang selama belum sesuai target boleh diturunkan. Sekarang bulan Oktober Mas, sampun target Mas. Sepertinya sudah ke sekitar 85 rata-rata setelah saya keliling di Bapenda, di Samsat, seluruh Jawa Timur itu. 85%. Rata-rata 85% sudah. Sampai akhir tahun berarti target. Tercapai itu. Wih, keren loh kamu emang. Ini warga Jawa Timur keren loh. Karena ternyata lawang sekarang aja udah 85%. Berarti nanti sampai Desember ya, itu sudah tercapai. Aman berarti ya. Aman. Cuman kalau misalkan ternyata nggak nyampe, turunkan gitu. Iya. Oke. Tapi harus harus cepat itu. Oke, iya. Karena waktunya udah tinggal 2 bulan efektif. Ini saya menyampaikan itu per 30 September loh yang saya tahu itu. Data per 30 September 85%-an. Kurang lebih ada yang 75, ada yang 80, tapi saya melihat ini bisa selesai. Maksudnya begini, melihat dan sekaligus bertanya kepada setiap UPT di daerah, di kabupaten masing-masing, saya tanya, kira-kira ini tercapai nggak tercapai, dia bilang gitu. Oh, optimis berarti ya? Iya. Keren. Kamu keren emang, warga Jawa Timur keren. Taat semua bayar pajak ini. Kekhawatiran lain Mas, biasa negative thinking Mas. Ada yang bilang nanti
disalahgunakan dalam tanda petik nanti korupsi lagi gitu kan. Kita nggak bisa abaikan fakta bahwa Jawa Timur beberapa kali terkena kasus demikian Mas. Ini gimana? Tudingan-tudingan penyalahgunaan dana pajak ini pripun Mas? Ya, ya ini tugas kita bersama. Ini bagian dari tantangan kita yang luar biasa di Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur ya. Ya kita sama-sama saling mengawasi. Oke. Saya diawasi, saya mengawasi juga. Masyarakat mengawasi, semuanya. Kalau sendirian nggak mampu Mas ya? Nggak mampu. Ya. Satu pihak aja akan berat. Ya. Effort bersama, ya sih berat sih, karena kan godaan itu datangnya dari mana-mana Mas. Prai kiri kanan yang goda gitu kan. Tapi ya itu tugas kita bersama memang ya. Nggak cukup hanya teman-teman DPRD, nggak cukup hanya teman-teman eksekutif dan legislatif DPRD, kita juga gitu kan, masyarakat juga Mas ya. Wah, jadi memang ini tugas kamu juga empower, nggak bisa kamu sendiri. Aku iso protes, nggak boleh. Kamu juga harus ambil sikap. Mas Mirza Vanar masih punya banyak pertanyaan, khususnya nanti ke depan mau kayak gimana skema pajak kita. Siapa tahu selain pajak ada opsi-opsi PAD tambahan gitu kan. Tapi nanti dulu Mas Mirza. Kamu jangan kemana-mana, empower, tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut empower, masih di podcast Suara Rakyat. Kalau tadi potensi penyalahgunaan pajak, tugas kita bareng-bareng untuk saling jogo gitu kan, saling jaga biar tidak ada yang menggoda dan tidak ada yang digoda gitu kan Mas ya. Kalau bicara PAD-nya tapi Mas, apakah cukup pajak kendaraan aja Mas untuk Jawa Timur? PAD turun toh Mas, ada beberapa kebijakan baru, atau cukup itu aja atau ada opsi sumber pendapatan baru kalau menurut Mas Mirza? Benar penasaran Ya itu sih. ada pajak air permukaan terus. Tapi yang lain itu ya relatif kecil, nggak. Memang andalannya tetap pajak kendaraan bermotor. Karena ya yang paling akeh Mas ya. Nah, pajak apa itu yang perizinan pertambangan segala itu juga kecil juga. Kan mereka terus pajak juga rokok juga ada. Itu meskipun diambil di pusat nanti balik lagi ke kita. Coba kan penggunaannya juga ada aturan yang mengharuskan harus ini kan gitu. Tidak boleh sembarangan gitu loh. Iya sih, cukai rokok itu gede pajaknya. Cuman penggunaannya benar-benar terregulasi. Ke kesehatan juga. Betul. Di bidang kesehatan. Jadi memang andalan kita itu selain kita hasil dari BUMD juga pajak kendaraan bermotor itu yang paling utama. Kalau pajak lainnya nggak begitu signifikan Mas ya? Nggak begitu signifikan. Kalau kayak gitu berarti sistem pajak kendaraan bermotor yang ideal harusnya. Kalau dari kacamata Mas Mirza seperti apa Mas Mirza? Ya karena ini sumber pendapatan yang sangat berpotensi dan utama, menurut saya utama, ya harus mempermudah segala hal. Tidak boleh kita ini sudah lagi berpikir seperti zaman dulu, harus datang, harus ini, harus semuanya harus di rumah dilakukan, tinggal transfer sudah selesai. Kalau perlu tidak ada fisik yang namanya STNK. Aman tuh Mas? Ya ini kan harus dibuat regulasinya. Itu menarik sih, itu benar-benar visioner sih Mas. Kan gitu loh. Iya. Orang ditunjukkan ini STNK ya. Kayak rencana KTP. KTP itu kan rencananya mau pakai digital juga. Betul. SIM juga gitu. Ya nanti STNK juga harus seperti itu. Lapang sekarang Jakarta STNK. Sertifikat rumah aja sudah digital loh sekarang. Iya sih, benar. Iya. Jadi kita sudah tidak lagi berhadapan dengan si petugas yang menerima bayar pajak itu, sehingga tidak ada yang sampai tuduhkan nanti jangan-jangan di korupsi atau apa. Nggak ada itu ketemu itu. Karena ada semuanya pungli dan sebagainya itu menghilangkan itu gitu loh. Digital semua. Semua. Jadi itu mungkin Mas. Mungkin gitu loh. Oke, tinggal nata infrastrukturnya ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Nggak susah lah kalau itu harus. Bayar pajak loh. Iya. Kita ini mau menerima duit loh. Saya ini misalnya saya ini mau dikasih uang orang, jenengan Vanhar ngasih uang saya, ya toh, nggak usah ke rumah saya datangi yang mau dikasih kok. Itu loh Mas. Lah ini kan loh masyarakat yang datang, yang mau memberi uang. Betul. Sulit lagi. Gak buat KTP angel Mas Nek. Iya. Ini menarik sih karena keluarnya memang mau bayar kok angel. Sudah ini butuh kemauan yang
butuh kemauan yang baik, yang keras, kemauan dari hati kita bahwa kita ini ingin berbenah, Ya. ingin baik, ingin melayani masyarakat. Caranya bagaimana? Mempermudah. Wes sudah itu aja. Kalau ditambah satu lagi gimana Mas? Pajak emisi Mas. Jadi kendaraan bermotor yang ngapunten, emisinya agak mengkhawatirkan, bayar lebih mahal. Dibikin kayak gitu gimana Mas? Ya di sisi lain biar di jalan itu kan asap kendaraan bermotor nggak nemen-nemen Mas. Pripun? Jadi gini, saya rasa faktor polusi itu Iya. bukan hanya dari kendaraan bermotor. Kita ini tahu kondisi masyarakat kita. Jangan semua terus dipajaki, terus harus ini itu, kasihan. Oh. Ya. Kita harus lihat bagaimana pemerintah itu memberikan yang pelayanan terbaik kepada masyarakat dulu. Itu dulu. Itu dulu aja. Oke. Jangan sedikit-sedikit dipajaki emisi yang ini itu dan sebagainya. Kasihan masyarakat. Masyarakat itu sudah banyak berbuat untuk Betul. Indonesia. Iya, iya, iya. Dan lagi kondisi lagi berat, Bos. Ah, Itu kan Mas ya. iya. Kondisinya lagi anyel banget. Ah, Kalau ditambahin nanti malah resah ya masyarakat Iya. ya. Perkara ramah lingkungan nanti dulu. Kita selesaikan masalahnya satu-satu gitu, Mas. betul. Ya. Lalu ada yang protes gimana, Mas? Manusia ini isinya protes tok loh, Mas. Nah itu kan protes nggak apa-apa. Dia kan harus lihat kondisi secara menyeluruh. Aha. Sementara kalau mereka kan di lingkungan masing-masing, misalnya mereka yang bergerak di lingkungan hidup misalnya, dia pasti akan berbicaranya seputar polusi Ya. dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan masyarakat secara umum yang banyak itu? Sementara saya menghadapi bukan hanya soal lingkungan, tapi secara umum yang kondisi ekonominya untuk makan saja sulit kok suruh bayar pajak kayak gitu. Iya, Bahkan iya, banyak iya, di pedesaan. benar, Ini benar, saya benar. mau buka ya di pedesaan yang terpencil sekali. Motornya itu loh nggak lengkap. Nggak lengkap itu mulai nggak ada spion. Aish. Anunya pokoknya kondisi motornya nggak seperti motor. Pokoknya bisa jalan ya. Bisa jalan yang bisa di jalan hutan itu. Betul, betul, betul. Dan masa yang kayak gitu-gitu mau ditangkap karena kena razia. Tak bisa, no, Mas. Bisa, no. Iya, iya. Apalagi bicara pajak emisi kan Itu gitu. berarti oke. Yang Nah, penting itu fokus gimana masyarakat yang membutuhkan dalam tanda petik Ah. itu bisa diperhatikan dulu sama pemerintah. Iya. Jadi bicara emisi itu datang ke itu loh, pabrik-pabrik. Oh, Nah, amdalnya bagaimana? betul juga. Iya, 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 Terus iya. dampak dari adanya pabrik itu misalnya kotoran-kotoran pabrik itu bagaimana? Limbahnya ya? Limbahnya. Betul. Jangan usah pabrik, rumah sakit juga itu. Kalau bicara lingkungan bahaya sekitar kita, jangan bicara motor aja kan gitu. Kalau bicara motor aja kan malah kasihan. Kasihan. Mereka yang harusnya dilindungi malah ikut kedampak Betul, ya, Mas. Ya. ya. Untuk masyarakat yang membutuhkan, tadi Mas Mirza kan ada singgung yang terus pokoknya motornya sok jalan. Hmm. Jangan ditangkap mereka. Hmm. Kalau soal pajaknya gimana, Mas? Mereka itu kan soal pajaknya kalau menurut Mas Mirza apakah harus dikecualikan, apakah harus diberi kayak semacam subsidi khusus atau gimana, Mas? Nggak boleh dikecualikan. Nggak Harus boleh ya? berlaku sama. Berat loh tapi buat mereka, Mas. Ya berat, cuma kan ya akhirnya mereka tidak bisa menggunakan motor itu di jalan raya. Oh. Dia lebih banyak di hutan-hutan itu kan gitu loh. Iya. Kalau di jalan raya ya bisa, kalau ada razia kena tilang. Oke, jadi memang kalau bicara pajak kendaraan bermotor ini nggak boleh ada satu pihak pun yang dieksklusifisatkan. Nggak boleh. Semuanya harus sama. Iya sama. Kenapa, Mas? Bukankah lebih manusiawi ya kalau kita, wah ini kayak nggak mampu ini beliau, ya udah nggak apa-apa, kita kasih diskresi lah, kita kasih pengecualian lah, kan lebih manusiawi dalam tanda petik, Mas. Ya memang gini, sama itu maksudnya perlakuan yang sama itu mereka harus dikenakan tarif pajak. Mereka harus dikenakan pajak. Mm-mm. Soal tarifnya itu kebijakan. Kalau mobil itu untuk mobil ambulan, Mm-mm. mobil pemerintah, misalnya kayak gitu, lihat tarifnya juga berbeda. Oke, Ya, jadi bukan berarti tetap kena. Perlakuan sama itu kena pajak, gitu loh. cuman di Ha-ha. posisinya disesuaikan, disesuai apa ya, sama rasa kebiayaan berarti langsung digrab kebiayaan Iya. kabeh ya. Kalau yang sampean maksud tadi, Heeh. misalkan dibebaskan nanti ya nggak bisa mereka secara umum kok kategorinya, Oh, sama-sama umumnya. sama-sama umum. Itu nggak berpotensi iri-irian, toh, Mas? Lu kok Nah. mobil pemerintah pajaknya murah? Nah, ini kan Fadhar ini kan duta negatif thinking ya kan. Nemu celah untuk, wah ini gak geger deh nanti masyarakat dari kayak Karena pemerintah lebih banyak mau kendaraannya untuk melayani masyarakat. alasannya itu. Ya mungkin itu alasannya. Karena itu milik pemerintah juga, milik masyarakat juga. Kendaraan itu beda dengan milik pribadi. Itu yang bersifat konsumtif untuk kepentingan pribadi masing-masing. Oke, jadi nggak boleh protes lagi nih ya Mawar karena
alasannya ternyata cukup masuk akal. Kalau kita bicara kayak ambulan ya masuk majeke podo sama mobil yang kamu pakai jalan-jalan harus beda. So far tapi nggak ada protes itu kan mas. Ini protes cuma ada di kepala aku kan. Jangan-jangan itu protes cuma aku golek-golek gitu. Tapi realnya di lapangan ketika Mas Mirza reses gitu misalnya. Pernah ada yang protes soal pajak kendaraan bermotor nggak mas? Kelarangan misalnya. Bolak-balik sudah. Terus lama, rata-rata prosesnya itu lama prosesnya. Oh iya. Harus pakai KTP itu dan sebagainya. Dan itu kalau yang lama sudah diberesi sama Mas Mirza, sudah diminta untuk ayo jadi persulit gitu kan. Yang kelarangan tadi mas, jawabnya pripun Mas Mirza? Yang protes pak, kok larang sih pak pajak kendaraan pak? Ya tergantung motornya, cc-nya berapa, tahunnya berapa. Oke. Gitu. Jadi memang nggak bisa digebyah-uyah ya, semua itu ada porsinya gitu kan mas ya. Terakhir Mas Firza, bicara masa depan Jawa Timur. Kalau Mas Firza lihat peran pajak kendaraan ini bakal seperti apa? Bisa berbenah atau malah wah ini angel lagi, butuh effort lagi nih luar biasa nih, seperti apa mas? Kalau melihat masyarakatnya di Indonesia ya, pada umumnya di Jawa Timur juga, saya yakin kalau kendaraan masih 10 tahun ke depan masih tetap yang sekarang ini, karena kecuali kita ini pendapatan per kapita per penduduknya besar sekali kayak Tiba-tiba set gitu ya. Karena untuk apa mobil-mobil yang ada ini kalau misalkan semuanya diganti yang baru-baru yang listrik dan sebagainya kan gitu loh. Dan menurut saya banyak sekali masyarakat Indonesia itu masih punya mental seniman. Oh, dia kali. Bukan. Iya, Mas. Mental seniman itu mereka masih suka yang klasik. Mobil tua itu kan mereka masih memelihara. Iya. Yang rongsokan bisa jadi bagus sekali. Betul. Jadi mereka keengganan mereka untuk berpindah dari mobil yang ber-BBM yang saat ini dengan listrik itu agak berat memang. Masih agak berat ya. Jadi saya bicara masa depan untuk mobil atau kendaraan bermotor yang berpotensi untuk bersih, hijau dan bebas polusi itu masih agak jauh itu ya. Agak jauh, masih jauh sama dari ya. harapan. Ya. Masih sama, berarti PR-nya tinggal di teman-teman yang pemungut pajaknya ya Mas ya? Iya. Apa pesan Mas Mirza buat mereka nih Mas? Sebenarnya bukan pemungut pajak, ya pemangku kebijakan yang di pusat bahwa pajak untuk kendaraan listrik tetap harus diberikan, terutama kendaraan-kendaraan yang mahal yang harganya ratusan juta. Ini harapan saya karena apa? Karena mereka sanggup beli mobil kok, masa ya tidak harus mahal seperti yang ada BBM-nya ya, tapi tidak juga harus free. Gitu loh. Diproporsionalkan juga ya. Aku ini larang soalnya kan Mas ya. Iya. Jadi kamu wajib share episode ini ke semuanya bahwa kenapa? Supaya yang tadi protes-protes bisa lebih sadar, satu bahwa nggak bisa digebyah-uyah, uang pajak kamu itu nggak bisa langsung di breakdown kayak 50.000 dari 300.000 dipakai untuk ini. Sudah dijelaskan sama Mas Mirza, itu dikumpulkan dulu kolektif ya Mas ya. Terus kemudian, nah ini untuk memangku kebijakan nih. Kecuali yang cukai tadi loh ya. Ya kalau cukai beda cerita kan Mas. Sudah digaris kalau itu Mas. Untuk memangku kebijakan, nah tolong lebih diproporsionalkan untuk pajaknya Mas ya. Yang mahal-mahal itu mbok ya jangan dibebaskan. Karena kasihan yang kurang mampu aja bayar, masa yang mampu nggak bayar gitu Mas ya. Terima kasih banyak Mas Mirza, insight-nya luar biasa. Akhirnya Vandar yang negative thinking ini jadi tercerahkan Mas. Aku tadi mikir kok, iya ya aku bayar pajak rutin kok, jalannya saking saya. Ternyata ada penjelasannya. Tidak segampang itu pasti. Kamu juga wajib buat like sama subscribe biar kamu tahu di podcast Suara Rakyat bakal ada episode apa lagi. Thank you banget Mas Mirza sekali lagi, insight-nya luar biasa. Empower, Vandar pamit dan Mas Mirza juga pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Bye-bye.